Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi dan lagi-lagi kita akan membahas politik secara awam dengan cara berpikir yang waras. Pada kesempatan ini kita lihat berita pendukung akan turun ke jalan. Titik 2, ini bukan gaya Prabowo tapi keadaan memaksa. Wah, apa ini? Pendukung Prabowo Gibran itu akan melakukan aksi damai di depan gedung MK yang rencananya digelar pada Jumat alias besok 19 April mulai pukul 14.00 WIB. Itu disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, UC Gustaf Patti ya. Dia mengatakan bahwa turun ke jalan ini bukan banget gaya tim Pak Prabowo 2024. Selama ini kami sangat-sangat santun. Jadi keadaan memaksa. Ini merupakan reaksi dari kejengkelan teman-teman atas kekerdilan jiwa para pendukung maupun paslon 01 dan 03, kata UC dalam konferensi pers di Selipi, Jakarta Barat, Rabu 17 April 2024. Sahabat sekalian, kita penting untuk menggarisbawahi beberapa kalimat dari UC ini. Pertama, bukan gaya tim Pak Prabowo 2024. Berarti Pak Prabowo ini pada 2024 punya strategi lain. Dan posisi Pak Prabowo memang berbeda dengan 2019 ataupun 2014. Yang pendukungnya juga melakukan demonstrasi ketika itu. Pada 2024, Prabowo tidak perlu melakukan itu. Ini penegasan dari UC yang bisa kita tangkap dari kalimatnya tersebut. Meski begitu, pada akhirnya dia harus turun. Nah, yang membuat dia sangat terpaksa turun karena ada sebuah asumsi di dalam dirinya kalau cara-cara demonstrasi turun ke jalan itu bukan hal-hal yang atau langkah-langkah yang santun. Di sini kita bisa lihat kalimat dia, selama ini kami sangat-sangat santun. Ketika tidak turun ke jalan, asumsi mereka adalah orang yang santun. Dan karena itu, situasi memaksa, maka kesantunan itu ditinggalkan. Mungkin begitu maksudnya, atau setidaknya disimpan dahulu. Dan ternyata ya sikap-sikap pilihan untuk menyimpan santun itu dikarenakan mereka jengkel ya. Jengkel dengan sebuah tuduhan atau tudingan bahwa atas kekerdilan jiwa para pendukung maupun paslon 01 dan 03. Jadi kalau bisa istilahnya ditarik kesimpulan sementara ya atas kalimat tersebut, pasangan 01 dan 03 tidak santun karena turun ke jalan, dan ketidaksantunan mereka dengan turun ke jalan itu membuat jengkel 02. Dan pada akhirnya 02 menjadi terpaksa juga melakukan hal-hal yang tidak santun. Nah, ini sebenarnya ada sebuah kerancuan dari sisi ya berpikir saja. Tidak ada masalah sebenarnya dalam konteks ini. Karena itu juga merupakan persepsi kita memahami kalimat si UC ini ya, teman-teman. Padahal kalau dia mau turun ke jalan ya turun saja tanpa harus mengatakan bahwa itu adalah dirinya santun, kemudian yang lain menjengkelkan dan seterusnya. Dalam kontestasi ya apapun ya secara prinsip setiap orang pasti ingin menang, dan proses-proses sengketa yang ada itu kan dalam rangka juga bagian untuk menang itu sendiri. Jadi kalau mau turun saja, kami juga turun gitu kan, sebagai bentuk kecintaan kami kepada Prabowo dan seterusnya, tanpa harus meninggikan ya diri sendiri satu sisi dengan cara merendahkan yang lain. Nah, ini menurut saya adalah sebuah hal yang penting untuk dicermati, sekaligus jadi bahan kita untuk belajar gitu ya. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa teman-teman jangan lupa, teman-teman wartawan mungkin jadi saksi bagaimana pendukung 02 bekerja 2 kali lebih keras, 2 kali lebih cepat, dan 2 kali lebih lama dalam mengukur waktu 24 jam dibanding pendukung paslon nomor 1 dan nomor 3. Paslon kami terbentuk paling terakhir, semua terburu-buru, tapi kami bekerja keras. Nah, ini kalimatnya malah istilah kata itu ada ya tidak konsisten, terbentuk paling akhir, semua terburu-buru, tapi bekerja paling keras. Nah, ini kan
sesuatu yang dari sisi kacamata manajemen ini agak rancu ya. Sudah terburu-buru tapi bisa bekerja keras dan kemudian mengatakan kami menang gitu. Ya tapi ini pendapat, tidak ada masalah, biarkan saja. Kita hanya mengambil pelajaran, lagi-lagi sebuah pelajaran. Kita juga tidak punya sebuah kewenangan ataupun otoritas untuk menghakimi ya. Kita hanya belajar bagaimana orang secara politik itu berpikir gitu. Hal ini supaya lagi-lagi hanya untuk merawat kita bisa berpikir secara objektif. Nah, sahabat kalian, dia juga melanjutkan, tipe turun ke jalan ini bukan cara Pak Prabowo sebenarnya. Kalau teman-teman masih ingat ketika sidang dan menjelang putusan sengketa MK tahun 2019, Pak Prabowo sudah dengan tegas menyampaikan agar pendukungnya tidak turun. Kata Hendar Sam. Nah ini dikuatkan lagi. Ya intinya tim Prabowo ini dengan sangat terpaksa harus turun ke jalan. Dan itu merupakan pilihan mereka karena selama ini mereka berada dalam pilihan-pilihan yang jalur santun, dan karena ada kejengkelan mereka pun akhirnya melakukan hal yang sama. Tapi sebenarnya yang terpenting kita lihat adalah sebenarnya MK ini mulai tampak ya, mungkin juga dalam pembacaan tim Prabowo atau bahkan Prabowo sendiri akan cenderung mengikuti misalnya ya arus ataupun opini publik yang mengorientasikan moral dan masa depan demokrasi misalnya. Dan karena itu tim Prabowo Gibran juga harus menunjukkan powernya bahwa mereka juga didukung oleh sebagian besar masyarakat ya, kalau direpresentasikan pada perolehan suaranya itu di atas 50%. Dan ini menunjukkan bahwa mereka harus mengingatkan itu kepada MK bahwa Prabowo Gibran juga punya pendukung. Nah, apakah nanti cara ini merupakan satu hal yang efektif? Kalau di lapangan, misalnya ini tidak dikendalikan atau dibuat skenario aman, maka potensial akan terjadi benturan massa ya. Kalau lebih-lebih kalau pasangan 01 juga turun, pasangan 03 turun, pasangan 02 juga turun, ini akan berpotensi sangat tidak baik bagi kehidupan kita nantinya. Dan sebisa mungkin langkah untuk dua ataupun tiga pasangan yang berbenturan pendukungnya ini harus betul-betul ya diatasi atau dicegah. Jangan sampai kemudian ini menjadi sebuah tragedi. Karena bagaimanapun biarlah MK ini mengambil keputusan, dan seperti apa nanti keputusannya semuanya katanya harus legowo gitu. Hanya saja memang MK berulang kali mendapatkan catatan terutama dari Megawati bahwa hakim MK harus punya sikap kedermawan dan sikap kenegarawanan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.